Anda kembali di Breaking News terkait dengan erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, gunung api tersebut mengeluarkan asap pekat dengan ketinggian 3.676 meter sore ini. Gunung api Semeru mengeluarkan awan pekat berwarna abu. Aktivitas masyarakat terganggu dan sudah diminta mengungsi sejak aktivitas vulkanik terjadi pada 1 Desember 2021 lalu. Hujan abu mengakibatkan desa Sumberluwuh di Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur tertutup abu. Polisi dan aparat gabungan juga sebelumnya sudah meminta masyarakat untuk mengungsi. Saat ini pemirsa proses evakuasi sudah dilakukan untuk di beberapa desa yang terdampak hujan abu dari erupsi Gunung Semeru. Namun ada beberapa desa yang masih dilakukan proses evakuasi karena dipastikan masih ada warga yang berada di desa tersebut dan belum dilakukan evakuasi karena evakuasi masih terhambat guyuran hujan yang disertai dengan hujan abu dari erupsi Gunung Semeru. Pemirsa, Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang ditunjukkan dengan terjadinya guguran awan panas yang mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ini pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat sore ini. Kronologi kejadian yang diamati dari pos pengamatan gunung api atau PPGA Gunung Semeru di pos Gunung Sawur, Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Ini terjadi getaran banjir lahar atau guguran awan panas yang tercatat mulai terjadi pada pukul 14.47 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 20 mm. Kemudian pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, pos pemantau Gunung Sawur kemudian melaporkan visual abu vulkanik dari guguran awan panas yang sangat jelas teramati mengarah ke Besuk Kobokan dan beraroma belerang. Selain itu, laporan visual dari beberapa titik lokasi juga mengalami kegelapan akibat kabut dari abu vulkanik yang disertai dengan hujan deras yang mengguyur kawasan Lumajang, Jawa Timur. Saudara-saudara, di sini erupsi. Kemudian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) ini mencatat guguran lava pijar terlihat dengan jarak luncur kurang lebih 500 hingga 800 meter dengan pusat guguran ini berada kurang lebih 500 meter di bawah kawah Gunung Semeru. Khususnya bagi warga Kabupaten. Kemudian terkait dengan aktivitas vulkanik yang sudah terpantau sejak pukul 14 tadi, pihak BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ini sebelumnya juga telah mengeluarkan imbauan kepada warga dan para penambang atau penggali pasir untuk tidak beraktivitas di sepanjang daerah aliran sungai, tepatnya di Sungai Mujur dan Curah Kobokan, tempat aktivitas pertambangan atau penggalian pasir dilakukan selama ini. Ya Allah, paringi selamat ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ayo rek. Ayo dulu. Kemudian anggota BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan lainnya pada saat aktivitas vulkanik terjadi siang ini atau siang tadi, ini pihak BPBD kemudian melakukan pemantauan, kaji cepat, pendataan, evakuasi, dan tindakan lain yang dianggap perlu dalam penanganan darurat hingga evakuasi sudah dilakukan. Saya temor, saya bapak.
Ya, pemirsa, saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Kalau tadi pihak BPBD dan Polda Jawa Timur mengatakan bahwa memang proses evakuasi sudah diberlakukan atau dilakukan maksimal kepada warga yang terdampak aktivitas erupsi Semeru. Namun untuk memastikan warga yang masih terdampak, ini pihak-pihak terkait masih terus melakukan evakuasi. Namun terkendala terjadinya hujan abu yang disertai dengan hujan deras yang terjadi sore ini, meskipun tadi pihak BPBD dan Wakil Bupati juga sudah menyatakan bahwa sebenarnya aktivitas dari Gunung Semeru, aktivitas hujan abu ini sudah jauh berkurang dan hujan deras juga sudah mulai reda. Ya Allah. Pihak BPBD Lumajang juga menyatakan bahwa memang ada kerusakan yang terjadi pada rumah-rumah warga yang terdampak hujan abu yang terjadi siang hingga sore ini. Namun belum dipastikan berapa kerugian material, khususnya pada rumah yang terdampak dari desa-desa yang berada paling dekat dengan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sebenarnya proses evakuasi atau imbauan untuk melakukan evakuasi sudah disampaikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk pihak BPBD, kemudian juga anggota kepolisian untuk warga melakukan aktivitas evakuasi atau penyelamatan diri karena memang aktivitas vulkanik sudah terjadi sekitar 3 hari lalu atau 1 Desember 2021, di mana gempa vulkanik memang telah terjadi di Gunung Semeru pada tanggal tersebut. Seperti malam, saudara, khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini, jam 4 sore, seperti malam hari. Beberapa saat yang lalu memang kondisi di Kabupaten Lumajang ini tampak gelap gulita seperti Anda saksikan karena memang terjadi hujan deras yang terjadi secara merata yang disertai dengan hujan abu yang mengguyur dari erupsi Gunung Gunung Semeru, mohon maaf, sehingga jarak pandang juga bisa dipastikan sangat jauh berkurang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan pemirsa, kita bergabung dengan ahli vulkanologi ada Surono atau Mbak Rono untuk menganalisis erupsi Gunung Semeru yang terjadi sore hari ini. Selamat sore Mbak Rono, apa kabar? Selamat sore para pemirsa iNews TV yang saya hormati. Baik, Mbak Rono, ini sebenarnya aktivitas vulkanik kalau tidak salah di Gunung Semeru sudah terdeteksi 3 hari lalu, namun memang belum terjadi aktivitas yang begitu besar. Kemudian saat sore ini tiba-tiba terjadi erupsi yang cukup besar, bisa kita pantau dari kejadian sore hari ini. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Pengamatan Anda, Mbak Rono? Aktivitas Semeru kan menurut ya, utamanya adalah pembentukan kubah lava. Bila mana kubah lava ini volumenya cukup besar, dan kubah lava kan sifatnya lagi, bisa terjadi guguran kapan saja. Sudah pasti akan terjadi guguran. Tetapi yang tidak diketahui kapan terjadi gugurannya dan berapa besar volume yang gugur itu dan berapa besar intensitas awan panas. Yang sudah diketahui adalah arah tenggara gitu ya. Utamanya masuk ke alur sungai Betuk Kobok. Oleh karena itu masyarakat yang beraktivitas antara dan di dalam sungai itu untuk stop dulu. Dan ini sekali lagi ya kan, endapan awan panas di sungai-sungai yang berhubung di Gunung Semeru itu pada musim hujan ini berpotensi terjadi lahar karena endapannya adalah endapan panas. Lahar hujan yang terbentuk itu bisa lahar hujan yang panas.
dan juga endapan yang ada alur lembah atau sungai dengan musim hujan ini, bisa terjadi erupsi sekunder atau letusan-letusan sekunder di dalam. Karena endapan awan panas yang panas terkena air dan air itu juga menjadi uap, maka akan terjadi letupan. Baik. Hindari lantaran sungai dan sungai itu Baik, pokok. Mbak Rono, mohon maaf saya potong. Berarti hujan yang terjadi ini bisa mempercepat terjadinya erupsi, begitu? Bukan, jadi bisa mempercepat ya kan guguran kubah. Oke. Guguran kubah lava ini bisa memproduksi awan panas guguran. Awan panas guguran ini ya kan akan masuk ke daerah-daerah yang rendah, antara lain adalah alur lembah atau sungai. Oleh karena itu hindari sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, antara lain adalah Setu Kobok. Kalau dampaknya atau bahayanya seberapa besar, Mbak Rono? Dengan kondisi tersebut. Awan panas adalah bahaya aktivitas gunung api yang terbesar, paling bahaya, karena luncurannya sangat cepat sekali, bisa mencapai 200-300 km per jam, bergantung dari kecuraman puncak. Semeru ini curam juga, dan sangat panas karena temperaturnya bisa mencapai 600 derajat Celcius. Bisa mencapai 600 derajat Celcius. Andaikan tidak terendam, mungkin ya terendam di sungai seperti Cukup, itu bisa mencapai 300 derajat, panas sekali. Oleh karena itu, bila terkena atau bersinggungan dengan air hujan, bisa terjadi letupan-letupan di dalam sungai. Dan kalau terbawa air hujan, maka terbentuk lahar hujan di sungai itu. Tetapi karena endapannya awan panas, lahar hujan cepat. Baik. Dan kecepatannya tinggi. Baik, Mbak Rono, tadi menurut BPBD beberapa waktu yang lalu kami menghubungi BPBD setempat, ini mengatakan bahwa sebenarnya hujan abu ini sudah jauh berkurang. Kemudian hujan deras yang tadi sempat mengguyur kawasan Lumajang secara merata ini sudah mulai reda. Apakah ini artinya warga sudah mulai aman untuk kembali atau menurut Anda masih tetap harus berada di lokasi pengungsian? Cek dulu rumah dia itu atapnya ada abu tebal tidak? Kalau tidak ada abu tebal, ya kan, kalau BPBD mengizinkan masuk ke rumah masing-masing, masuk saja. Tetapi kalau atapnya terdapat abu tebal dan sekarang adalah musim hujan, abu di atap bercampur hujan itu seperti semen, bisa berat, bisa ambruk rumah itu kalau tidak kuat daya dukung, kan? Jadi memang karena musim hujan, abu itu cepat terbawa hujan, maka tidak terbang kemana-mana. Itu sekaligus tertutur, tetapi sekaligus berhati-hati karena endapannya bisa dengan cepat ya menjadi lahar hujan. Itu saja. Tapi Mbak Rono, karakter gunung api seperti Gunung Semeru ini ketika aktivitas vulkaniknya sudah menurun, misalnya sore ini dari pos pemantauan dari petugas sudah memantau bahwa sudah terjadi penurunan. Apakah memang benar-benar menurun atau ada kemungkinan misalnya beberapa jam ke depan kembali meningkat aktivitas vulkaniknya? Ya, namanya gunung kan suka-suka gunung, ya kan? Tapi paling tidak dia jujur, gitu kan? Kalau sekarang turun, ya turun benar, gitu. Tidak turun. Tetapi tetap saja, kan? Semeru itu kan salah satu gunung api paling aktif di Jawa, bahkan dunia, kan? Tetap saja kita harus hati-hati, kita harus menentukan dari kegempaan mungkin turun, ya kita kasih kita. Tetapi yang perlu dipertanyakan, apakah volume kubah lava ini sudah tutup semua? Apakah yakin tidak ada guguran kubah lava susulan? Andaikan itu tidak ada, ya kan? Kubah lava itu sudah tutup semua, aktivitasnya sudah menurun. Ya artinya memang sudah menurun. Tapi kalau misalnya
kubah lava ini. Kan? Walaupun aktivitas sedang menurun, kan aman banget gitu ya. Mesti harus betul-betul jaga dengan kondisinya, di mana kubah lavanya belum turun semua. Tetapi kalau sudah turun semua, kekebalannya turun, ya aman saja. Hanya yang harus hati-hati, super hati-hati, adalah aliran lahar hujan yang bisa terbentuk bila terjadi hujan lebat di puncak gunung bisa berkembang menjadi lahar hujan. Dan ingat, endapannya adalah endapan awan panas, lahar hujan panas. Baik, berarti meskipun sudah menurun, tetap harus waspada dan dipastikan benar untuk kemungkinan terjadi aktivitas vulkanik susulan. Mbak Rona, kalau tidak salah ini Gunung Semeru sempat juga erupsi pada tahun 2020. Kalau catatan Anda, pernahkah terjadi yang lebih besar lagi dari erupsi sebelumnya? Pernah, dulu tahun ya sebelum ini ya, jauh mungkin sekitar awal tahun 80-an. Tetapi kalau belasan kilometer dari puncak itu ya itu sering terjadi di Indonesia, tapi alurnya udah jelas kan. Dia melalui alur lembah. Antara lain adalah paling suka ya satu kokokan. Oleh karena itu masyarakat yang beraktivitas di bantaran maupun di dalam ini harus diperhatikan. Memang masyarakat itu mengikuti endapan lahar karena endapan lahar adalah masifat dan pasir dari endapan lahar itu bagus sekali untuk itu saja. Makanya dia menarik banyak orang. Secara ekonomi itu menguntungkan. Ya harus jangan terlalu emosional. Tunggu dulu tidak mengakal. Pasti Semeru akan membagi rezeki pada setiap orang yang ada di sekitar. Itu saja. Baik, Mbak Rona, kalau kita lihat suasana saat ini di sana memang gelap gulita. Selain hujan abu, ini disertai juga karena hujan deras yang sempat merata. Kemudian tadi juga kami menghubungi pihak Polda Jawa Timur. Mereka melakukan evakuasi, namun terkendala jarak pandang yang sangat terbatas. Kondisi seperti ini, apakah memang akan berlangsung lama karena terjadinya hujan deras tadi yang disertai dengan guyuran hujan abu tersebut, atau bagaimana, Mbak? Keuntungan adalah sehingga abu yang bertebaran itu segera terikat air hujan dan jatuh ke bawah, tidak terbang kemana-mana. Tetapi yang mungkin bisa menjadi bahaya bila air hujannya itu cukup dengan intensitas tinggi, bisa berkembang menjadi lahar hujan, utamanya adalah sungai-sungai yang berhulu di sekitar puncak gunung Semeru. Antara lain adalah sungai Betuk Kokokan, ya, atau Betuk Kokokan. Itu harus hati-hati. Dan hindarilah sekarang, ya kan, ke arah selatan tenggara, ya kan, sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru. Karena kita tidak tahu endapan itu akan lari kemana pada saat hujan lebat yang berlangsung lama di puncak Semeru. Baik, Mbak Rona, kita kembali ke beberapa hari yang lalu, tepatnya pada 1 Desember ketika aktivitas vulkanik ini sudah mulai terdeteksi di Gunung Semeru. Tetapi selama 3 hari ini aktivitas pertambangan, ada penggalian pasir di beberapa sungai di area Gunung Semeru ini masih berlanjut, sehingga tadi mungkin Mbak juga sempat melihat ada video amatir di mana warga berlarian panik itu, kalau tidak salah termasuk para penggali pasir, para penambang yang menurut Mbak sebenarnya ini ketika pada tanggal 1 sudah terjadi aktivitas vulkanik, memang harus di stop totalkah aktivitas pertambangan tersebut atau bagaimana sebenarnya? Tidak selalu begitu. Itu yang menjadi sulit. Aktivitas boleh meningkat, tapi belum tentu terjadi guguran dan itu, ya kan? Itu yang memang sulitnya di situ. Dan masyarakat itu mencari kehidupan. Yang penting lah masyarakat ini rela atau berani berbagi ruang dan waktu dengan Semeru. Ya kan? Berilah ruang pada saat Semeru seperti saat sekarang ini sedang membagikan rezeki pada kurun waktu tertentu.
sampailah hari itu awan panas itu mengendap dengan dingin di sungai, nanti berkembang menjadi lahar, ya kan, hujan. Maka pasti Semeru akan membagikan rezekinya kepada siapapun yang membutuhkan di sekitarnya. Itu saja. Tetapi semua itu harus hati-hati. Dan saya yakin, ya kan, ikutilah arahan dari BPBD dan pusat teknologi dan pos pengamatan. Baik. Yang mereka tahu persis ke arah mana harus mengisi dan di mana mereka tidak boleh melakukan aktivitas. Khususnya sekarang adalah aliran sungai itu cukup bukan. Baik, Mbak Rono, meskipun tadi Mbak mengatakan bahwa memang ini untuk memastikan bahwa aktivitas vulkanik benar-benar berhenti dari gunung yang mengeluarkan erupsi seperti Gunung Semeru pada hari ini. Tapi apakah ada jangka waktu misalnya benar-benar dinyatakan aman untuk warga kembali ke rumah masing-masing atau kembali beraktivitas dan meninggalkan lokasi pengungsian, Mbak? Waktu tidak bisa menjadi pegang, tetapi proses aktivitasnya itu yang harus dipegang. Itu yang saya tidak tahu. Kalau waktu itu tidak bisa. Bisa waktunya lama, aktivitasnya rendah, ya nggak apa-apa. Bisa waktunya pendek, tetapi aktivitasnya tinggi, bisa bermasalah. Saya kira kalau misalnya tidak ada aktivitas vulkanik dan tidak ada lagi kubah lava yang lagi di atas, ya, yang tidak akan terjadi pikiran kubah lava yang berpotensi terjadi awan panas pikiran, ya saja. Tetapi aktivitas vulkaniknya rendah, kubahnya masih volumenya besar dan berpotensi gugur, itu tetap baik. Jadi sekarang ini masyarakat mengikuti saja apa arahan dari pos pengamatan Semeru dan BPBD. Mereka yang paling tahu. Jangan dengarkan orang. Itu saja. Karena kemungkinan masih ada. Dan saya yakin secara kuat sekarang tidak mudah bagi rekan-rekan pengamat Gunung Semeru untuk melihat kubah lavanya. Walaupun dia bisa mencatat aktivitasnya, tapi kondisi kubah lavanya saya kira sulit diamati secara mudah. Baik, Mbak Rono, tadi kita sempat sempat kita bahas mengenai kita bandingkan tadi, Mbak Rono sudah bandingkan sejarah dari beberapa erupsi Gunung Semeru sebelum hari ini, termasuk yang 2020. Tapi sebagai gunung api tertinggi di Jawa Timur, Mbak Rono, ini Gunung Semeru pernahkah dan mungkinkah dan pernahkah ini erupsinya berdampak keluar dari kawasan Kabupaten Lumajang? Saya kira nggak sampai situ. Kalau terlalu tinggi, ya kan, keluar dari itu, saya kira Semeru nggak tinggi banget. Karena gunung api kan terbentuk dari letusan. Karena letusnya tidak keluar jauh-jauh, maka membentuk tumbuh Semeru ini menjadi besar dan tinggi. Kalau letusannya kemana-mana, rusak itu hujan gitu, seperti pelut, tak tinggi-tinggi tuh, ya kan? Seperti Semeru, Semeru itu puncak, kalau letusannya kemana? Bahkan Semeru dominannya dari itu berjalan pada saat dan letusannya agung jatuh di sekitar agung berjauh sampai hanya jatuh di sekitar puncak, maka merasa Semeru itu semakin tinggi, semakin besar. Jadi mudah-mudahan masih tetap sama seperti ini. Arah awan panasnya terbentuk tidak segala arah. Bahwa abu memang tergantung arah angin. Untungnya hujan tertangkap air hujan, ya langsung di bawah dan jatuh ke tanah, tidak terbang kemana-mana. Tetapi dengan hujan ini potensi lasnya menjadi tinggi. Ada plus minusnya, alam ini selalu memberikan suatu pilihan-pilihan bagi kita agar kita bisa menyesuaikan diri dengan. Baik, Mbak Rono, kalau kita lihat di layar ini ada beberapa warga juga yang terkena guyuran. Sepertinya hujan abu yang disertai dengan guyuran hujan deras yang mengguyur wilayah Lumajang, Jawa Timur. Sebenarnya berbahayakah terkena kulit warga begitu?
kulit manusia? Ya berbahaya tetap karena dia endapan kemungkinan panas juga mungkin ya, atau mungkin ya paling tidak dingin lah karena awan panas ini. Dan terutama gunakan masker menutup hidung dan mulut karena jika abu itu terhirup ya itu bisa mengakibatkan yang padam. Dan kalau misalnya mobil yang kacanya terkena abu vulkanis, jangan digosok karena itu kan silikannya tinggi, bahan pembuat kacanya bisa baret-baret kata mobil itu. Guyur aja sampai dia turun, ya kan, abunya itu. Baik. Jangan digosok. Baik. Nanti baret. Baik, edukasi yang bermanfaat untuk pemirsa tentunya, khususnya untuk warga yang nantinya mungkin bisa kemungkinan berdampak atau terdampak pada erupsi gunung. Terima kasih Mbak Rono sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Rono. Selamat sore, semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian breaking news terkait erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Informasi terkini terkait erupsi Gunung Semeru akan hadir usai azan maghrib dalam program A Newsroom. Saya Fadia Hasib, selamat sore, sampai jumpa.